Assalamualaikum, halo semua, doa terbaik buat kalian. Video hari ini masih berkisar tentang kasus pembunuhan di mana korban dan pelaku adalah saudara kandung. Detektif yang menangani kasus tersebut mengatakan bahwa pelaku adalah pembunuh paling baik yang pernah mereka temui. Siapakah dia? Yuk kita bahas sekarang. Tonton sampai selesai ya, supaya benar-benar tahu kisah sebenarnya. Kisah dimulai di mana dua bersaudara sedang terlibat perdebatan mengenai masalah keuangan. Salah satu dari mereka selalu menuntut harus ada dan harus terpenuhi apapun keinginannya. Padahal uang yang mereka punya sudah mulai menipis karena membeli semua keinginannya. Dia adalah Barbara Ann Burns, sang kakak, dan Debbie Burns, sang adik. Barbara yang sudah tidak tahan lagi dengan sikap saudara perempuannya itu, akhirnya mengambil keputusan untuk mengakhiri hidup sang adik dengan menembaknya tepat di dahi dengan pistol revolver kaliber 38 yang sudah lama dia punya untuk berjaga-jaga jika nanti dibutuhkan. Barbara Ann Burns lahir di Washington DC pada tanggal 4 Juni 1951, dia dibesarkan dalam keluarga kelas pekerja di Maryland. Anak ketiga dari 5 bersaudara dan anak perempuan tertua. Pada usia muda, Barbara harus rela putus sekolah serta meninggalkan masa remajanya karena harus menjaga adik perempuannya Debbie. Barbara menyayangi saudara perempuannya yang cacat mental tersebut selama hampir 40 tahun. Dia mengorbankan banyak kesenangan hidup untuk merawat adiknya yang bisa jadi pemarah dan menuntut. Dia sangat menyenangkan, sangat periang, memiliki kepribadian yang luar biasa, kata mantan majikannya Linda Ware. Pada tahun 1964, adik perempuan Barbara, Debbie, lahir. Saat berusia 2 tahun, Debbie menderita kerusakan otak dan saraf yang parah setelah terserang demam berdarah. Akibatnya, Debbie mengalami cacat fisik dan mental dengan tingkat kognitif anak berusia 6 tahun. Ketika dia berusia 15 tahun, ayah Barbara meninggal dan ibunya Margaret kembali bekerja untuk menghidupi keluarga. Barbara harus putus sekolah untuk merawat Debbie kecil. Saya tidak pernah menjadi remaja. Saya membenci ibu saya untuk itu karena membuat saya bertanggung jawab atas dia, kata Barbara kepada surat kabar Tampa Bay Times pada tahun 2020. Saudara-saudara saya harus memiliki kehidupan yang tidak pernah saya miliki. Pada tahun 1981, bersama ibunya Margaret, Barbara dan Debbie pindah ke Santo Petersburg, Florida. Mereka tinggal di sebuah apartemen kecil. Untuk membantu membayar sewa rumah, Barbara bekerja sebagai buruh cuci piring di restoran setempat. Barbara adalah seorang pekerja keras. Dia selalu tepat waktu, selalu lakukan apapun yang Anda minta. Apapun yang ekstra, dia adalah karyawan yang sangat baik, kata mantan majikannya William Croft. Ketika ibunya jatuh sakit dan tidak mampu bekerja lagi, Barbara menjadi satu-satunya pencari nafkah keluarga. Dia bekerja sepanjang hari, lalu pulang dan memasak makan malam untuk ibu dan saudara perempuannya. Margaret, ibunya, menderita Alzheimer dan meninggal pada tahun 2000. Saudara laki-laki Barbara yaitu John Burns juga meninggal. Ia memberikan warisan kepada Barbara sebanyak $350.000 untuk merawat Debbie. Untuk pertama kalinya mereka mendapatkan uang sebanyak itu. Gadis-gadis tersebut melakukan perjalanan mewah ke California dan Australia, membeli mainan dan barang-barang koleksi untuk Debbie, dan membeli sebuah trailer berukuran besar senilai $80.000. Tapi entah bagaimana ceritanya, kemudian pihak bank menyita rumah mereka setelah pembayaran hipotek berhenti secara misterius pada musim panas 2004. Pada pagi hari tanggal 4 Mei 2005, kontraktor Philip McCann dan putranya Jason tiba untuk membersihkan rumah Barbara. Saat masuk, mereka disambut oleh bau busuk yang sangat menyengat.
Baunya semakin buruk saat mereka memasuki kamar tidur. 2 tempat tidur single telah ditempatkan dalam bentuk L. Setumpuk selimut menumpuk di atasnya dengan bunga rampai berserakan di atasnya. Kemudian Philip dan putranya menarik gundukan selimut tersebut hingga terjatuh di lantai. Dan betapa kagetnya mereka ketika melihat di balik selimut kotor itu ada sepasang kaki manusia. Lalu dia menelepon petugas 911 melaporkan penemuannya itu kepada mereka. Detektif yang bertugas Edward Judy dari Pinellas County Sheriff mengatakan bahwa mayat tersebut sudah membusuk dan tidak diketahui jenis kelamin dan usianya. Korban dibungkus dengan selimut Star Wars dan kantong plastik. Di tengah dahinya ada 1 luka tembak. Tetangga Barbara mengatakan bahwa dia menjaga dirinya sendiri dan saudaranya dan juga tidak terlihat selama berbulan-bulan. Mereka mengatakan Debbie hanya memiliki 3 gigi dan jalannya pincang. Saat dilakukan otopsi, petugas mengatakan bahwa kondisi mayat hanya memiliki 3 gigi dan tulang belakang yang bengkok. Saat detektif berbicara dengan Linda Ware, mantan bos Barbara, ia mengatakan ketika Barbara tidak bekerja, dia sedang merawat adiknya Debbie. Menurut Linda, Debbie tidak selalu mudah berada di sekitarnya. Dia suka memerintah Barbara dan terkesan jahat, kata Linda. Dia seperti anak kecil. Saya tidak berpikir dia mengerti hal-hal dalam hidup. Dia tidak bisa mengerti bahwa dia tidak bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia tidak bisa mengerti bahwa ini bukan tentang Debbie. Penyidik juga mengetahui bahwa setelah menerima warisan dari saudara laki-laki mereka, Debbie menuntut kartu kreditnya sendiri. Debbie sering mengunjungi ruang obrolan internet dan mulai mengirim pesan kepada seorang pria di Miami, berpikir dia akan menikahinya dan memberinya hadiah mahal. Dalam waktu 3 tahun, harta warisan kakak beradik yang berjumlah $350.000 itu habis tak tersisa, dan Barbara bekerja dengan upah $7 per jam sebagai kasir di Lowe's. Bahkan dengan kartu jaminan sosial Debbie itu tidak cukup untuk menutupi tagihan rumah tangga, dan Barbara akhirnya mengajukan kebangkrutan. Barbara mengendarai Dodge Caravan abu-abu dan pembayaran mobil telah berhenti beberapa bulan yang lalu, dan mobil tersebut ditinggalkan di belakang stasiun Greyhound St. Petersburg pada Januari 2005. Meskipun Debbie sudah meninggal selama berbulan-bulan, seseorang masih mencairkan dana jaminan sosial Debbie di Virginia Beach, Virginia. Rekaman keamanan bank menunjukkan bahwa itu adalah Barbara Burns. Detektif akhirnya mengetahui bahwa Barbara bekerja di 7-Eleven di pantai Virginia dan tinggal di tempat penampungan tunawisma setempat. Mereka pergi ke Virginia dan mendekatinya ketika dia pulang kerja pada pukul 7 pagi dan memintanya untuk ikut dengan mereka ke kantor polisi setempat untuk menjawab beberapa pertanyaan. Ketika ditanya tentang sebuah trailernya di St. Petersburg, Barbara mengaku tidak memilikinya. Ketika ditanya apakah dia punya saudara, dia menjawab tidak. Lalu detektif menunjukkannya foto Debbie, gadis yang baik. Tapi aku tidak mengingatnya, jawab Barbara. Ketika para detektif terus mendesak Barbara tentang saudara perempuannya, kebenaran yang menyedihkan mulai terungkap. Penolakan untuk mengenalnya berubah menjadi penyangkalan untuk mengetahui apa yang terjadi. Akhirnya dia mengatakan yang sebenarnya. Dia benar-benar jahat padaku. Itu hanya sesuatu yang terus berjalan dan saya tidak bisa menerimanya, kata Barbara kepada detektif sambil menangis. Saya pikir sudah cukup. Barbara mengatakan bahwa meskipun sudah mendapatkan warisannya, Debbie masih saja menuntut lebih banyak uang yang tidak mereka miliki. Pada ulang tahun Debbie yang ke-40, 14 Agustus 2004, mereka mulai berdebat dan menjadi pertarungan fisik. Saat Barbara hendak pergi tidur malam itu, ia berbaring di kamar tidurnya dan mendengarkan saudara perempuannya mendengkur, dan ia berpikir bahwa esok hari yang berat akan dimulai lagi.
dan dia sudah tidak sanggup. Barbara mengeluarkan pistol revolver 38 miliknya dan berdiri di atas saudara perempuan yang sedang tertidur pulas. Lalu Dor menembakkan satu tembakan ke dahinya. Seketika Debbie meninggal dunia. Barbara membungkus mayat Debbie dengan Star Wars Comforter favoritnya. Ia tinggal dengan mayat Debbie selama hampir 6 minggu. Dia menyemprot ruangan dengan penyegar udara dan mematikan AC serendah mungkin untuk menutupi bau yang keluar dari mayat Debbie. Hingga akhirnya dia melarikan diri ke Virginia, tempat di mana keluarganya dulu sering berlibur saat mereka masih kecil. Pada tanggal 9 Mei 2005, Barbara Byrne ditangkap dan didakwa dengan pembunuhan tingkat pertama. Ia mengaku bersalah atas pembunuhan adiknya dan menerima hukuman penjara 15 tahun. Dia adalah orang yang lembut, saudara laki-lakinya, Robert Byrne, menulis dalam sebuah surat. Semua orang yang berhubungan dengannya menyukainya. Saya tidak berpikir dia akan masuk penjara sebagai penjahat yang kejam. Dia tidak akan bertahan. Itu seperti menempatkan anjing pemburu yang lembut di ruangan yang penuh dengan pitbull yang terlatih menyerang. Dengan mendapatkan pembebasan bersyarat karena berperilaku baik, Barbara dibebaskan setelah 12 tahun di penjara dan pindah kembali ke Santo Petersburg pada 2018. Barbara mengatakan dia menyesal apa yang terjadi dan merindukan adiknya Debbie sampai hari ini. Terlepas dari pengakuan penuhnya, dia mengaku tidak dapat mengingat malam ketika dia menembakkan peluru ke kepala saudara perempuannya. Itu menyakitkan, sangat sakit. Sakit sekali. Aku masih sangat terluka. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Aku tidak tahu. Sampai hari ini saya masih belum tahu. Saya masih tidak ingat, kata Barbara dalam sebuah wawancara eksklusif. Bagaimana menurut kalian? Apakah hukuman Barbara sudah sesuai dengan kejahatan yang dia lakukan? Atau sungguh malang nasib Barbara? Atau kalian punya request sebuah kasus yang ingin dibahas di sini? Tulis di kolom komentar ya. Mohon maaf jika ada kesalahan penyebutan nama ataupun lainnya. Terima kasih sudah bergabung di Nongkrong Bareng Emak. Sampai di sini ceritaku. Semoga hari kalian selalu menyenangkan. Wassalamualaikum.